Selamat pagi. Pagi. Hari ini kita akan memasuki pelajaran kita yang kedua, itu tentang teknik pengambilan bluring. Apa kabar? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Oke, hari ini kita masuki pembelajaran kita KJ 316 tentang teknik pengambilan gambar bluring. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan ucapan kita masing-masing. Kepada kelas, silakan dipimpin doanya. Duduk yang rapi. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum memulai lagi, Bapak absen dulu satu-satu. Andika, Prislia, Saya Pak. Jeffrey, Saya Pak. Juna, Saya Pak. Kasinatri, Saya Pak. Maulis, Saya Pak. Ramdhani. Saya Pak. Oke, hari ini kita masuk dalam pembelajaran kita tentang desain grafis percetakan pengambilan gambar dengan teknik bluring. Sebelum Bapak masuk ke materi bluringnya, Bapak baca dulu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan menyimak presentasi dari guru dan video dari YouTube tentang prosedur pengambilan gambar dengan bluring secara cermat dan mandiri. Melalui kegiatan menyimak video dari YouTube tentang prosedur pengambilan gambar dengan teknik bluring, peserta didik mengerti dan paham perbedaan bluring dan panning. 3. Melalui kegiatan menyimak video YouTube, peserta didik dapat melakukan prosedur pengambilan gambar dengan teknik bluring secara cermat, kritis, kreatif, dan mandiri. 4. Melalui kegiatan menyimak demonstrasi guru, peserta didik dapat menjelaskan prosedur pengambilan gambar dengan bluring secara cermat, kritis, dan mandiri. Yang kelima, melalui kegiatan praktik lapangan, peserta dapat menghasilkan gambar sesuai prosedur pengambilan gambar dengan teknik bluring secara cermat, kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Nah, jadi itu tujuan pelajaran kita. Pak Barat, tujuannya bisa tercapai dan mendapatkan hasil yang maksimal. Sebelum kita masuk, apa sih bluring itu? Ya. Bapak ini tunjukkan dulu gambar-gambar ini. Ada gambar A, B, C. A gambar apa ini? Teknik pengambilan gambar dengan teknik apa ini? Zooming. Zooming. Yang B, ini gambar apa? Teknik pengambilan gambar apa ini? Panning. Panning. Ini gambar apa? Teknik pengambilan gambar apa ini? Yang C. Bluring. Oke, selanjutnya. Oke, ini Bapak tampilkan teknik bluringnya. Di sini ini teknologi videonya, efeknya ya. Nah, di sini ada materinya, itu pedagogiknya tentang bluring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang teknik bluring. Sebelumnya, mari kita mengenal lebih dulu apa itu teknik bluring. Bluring itu berasal dari kata serapan bahasa Inggris yaitu blur, yang berarti kurang jelas, kabur, dan objek terlihat samar. Sudah jelas tadi ya. Sedangkan dalam dunia fotografi, blur itu artinya objek gambar yang tidak fokus yang terjadi akibat pengaturan tertentu. Ya, objek tidak fokus bukan karena tapi Bukan memang gimana? pengaturannya pada kamera. Fotografi Pada itu kamera. teknik bluring itu bukan foto blur karena kesalahan dalam menangkap gambar. Kesalahan ini biasanya terjadi karena kamera yang bergerak sebelum memfokuskan pada saat memfoto objek, sehingga hasil jepretan kamera yang blur
mungkin sangat tidak bagus untuk dilihat. Lain halnya dengan teknik blurring. Jadi teknik blurring itu adalah teknik pengambilan gambar yang bergerak dengan kecepatan rana cukup lambat, namun tidak menggerakkan kamera. Teknik blurring ini objek itu bergerak sedangkan kamera diam. Jadi teknik blurring ini ketika seorang fotografer ingin mengambil gambar yang blur yang dihasilkan dengan gerakan atau benda, itu disebut dengan motion blur. Dengan mengambilkan objek yang bergerak, kita bisa membuat kesan cepat pada objek tersebut. Teknik blurring ini akan lebih baik jika ada beberapa bagian dalam sebuah frame atau gambar yang gambarnya diam atau freeze. Jadi tidak semua objek yang ada dalam foto semuanya bergerak, sehingga gambar atau foto yang dihasilkan itu tidak jelas. Dalam teknik blurring, hasil fotonya seperti berikut. Pengambilan foto pada air terjun ini juga menggunakan teknik blurring, yaitu menggunakan kecepatan rana yang rendah sehingga menghasilkan air yang tampak lembut. Selanjutnya cara mengaplikasikan teknik blurring. Nah, ini langkah-langkahnya, silakan catat. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, pilih mode manual atau aperture priority. Lalu setting shutter speed di nomor yang rendah, kisaran 1/60 ke bawah. Kemudian atur diafragma ataupun ISO agar masuknya cahaya itu tidak over atau under exposure. Kemudian gunakan tripod untuk mengurangi guncangan. Karena jika dipegang dengan tangan, biasanya tangan itu bergetar sehingga nanti hasilnya tidak akan maksimal. Kemudian hindari penggunaan flash karena cahaya dari flash itu dapat membekukan gerakan objek. Kemudian yang terakhir, gunakan timer saat pengambilan gambar. Karena jika tidak menggunakan timer, misalnya kita menekan tombol shutter, itu pasti akan ada goncangan pada kamera. Meskipun menggunakan tripod, jika menekan tombol shutter, itu akan menggerakkan kamera. Sehingga sebaiknya gunakan timer saat melakukan pengambilan gambar. Oke, itu aja untuk materi hari ini. Nanti kita akan masuk ke project itu ada di LKPD ini. Nanti Bapak Barat kita kalian mengisi LKPD ini dan dilihat gambar apa yang harus diambilkan yang ada pada LKPD. Nanti akan kita presentasikan perwakilan dari kelompoknya, langkah-langkah setiap kelompok. Ngerti? Oke. Silakan dibagikan kelompoknya. Nah, jadi tinggal angle-nya, posisi kalian di sebelah mana ngambilnya. Kalau di depan nggak mungkin karena bebeknya itu adanya di kanan kiri kan. Artinya ngambilnya dari sebelah kanan atau kiri. Blurnya di air itu. Kan subjeknya harus subjek yang berjalan. Ya, air itu kan berjalan terjun. Yang tidak bergerak apanya? Bebeknya, karena dia patung kan. Nah, objeknya patung bebek itu, subjeknya air. Oke, paham? Oke, silakan dari kelompok 1 diwakili siapa? Kelompok ini? Langkah-langkah pengambilan gambar blurring di antaranya yaitu yang pertama, pilih mode manual atau aperture priority. Yang kedua, pilih settingan aperture sebesar mungkin dengan ditandai angka F sekecil mungkin. Yang ketiga, atur jarak Anda ketika memotret, yakini jarak di depan dan di belakang bidang objek. Yang keempat, jauhkan jarak antara objek dengan background-nya. Yang kelima, usahakan menggunakan lensa dengan kemampuan aperture besar. Yang keenam, gunakan focal length lensa yang terpanjang.
Yang ketujuh, gunakan prime atau fixed lens yang tidak dapat di zoom untuk mendapatkan pola bokeh yang menawan. Bisa kita praktekkan langsung? Bisa. Siap? Siap. Ngambil gambar seperti ini ya. Subjeknya itu jangan hanya di belakang. Kalau bisa di depan pun ada subjeknya. Karena ini mainnya di pepohonan, saran dapat subjeknya di antara sini. Masuk ke sini. Terus. Diatur kan? Nah, wajahnya tapi kelihatan. Nah, ini kan ada dua subjek ini. Ini subjek, ini subjek. Ngambilnya tetap portret ya. Itu blur ya. Baik, kita presentasikan hasil proyek kalian yang telah kalian jalankan tadi di depan lab tadi. Kita sudah mencoba mengambil beberapa gambar yang blurry. Kita lihatin ada beberapa yang lumayan bagus. Bapak panggil foto ini diambil oleh Maulis Aulia. Silakan maju Maulis. Silakan nulis jawab dari LKPT-nya yang Bapak serahkan tadi untuk menjawab pertanyaan yang praktiknya. Langkah-langkah membidik foto dengan kamera Canon DSLR sehingga menghasilkan foto seperti foto ini. 1. Pastikan kamera berada dalam mode inteligensi pemandangan otomatis atau Sense Intelligent Auto. 2. Tekan tombol set di samping layar LCD jika melihat suatu pesan, baca pesan dan pilih OK. Pilih icon untuk background blur. Gerakan silinder untuk menyesuaikan tingkat keburaman latar belakang preferensi. Semakin tinggi nilainya, semakin besar tingkat keburaman dalam foto dan semakin rendah nilainya, semakin tajam foto akan terlihat. Oke, terima kasih Maulis. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk Maulis ya. Hari ini sangat memuaskan bagi Bapak. Kita banyak belajar. Semoga kalian udah banyak belajar kan? Udah ngerti kan? Jadi dalam teknik blurring ini, kita sedikit review feedback kalian. Tentukan objek dan subjek. Dari awal kita sudah baca bahwa jarak antara subjek dan objek itu punya jarak yang lumayan jauh, tidak terlalu dekat juga tidak boleh, karena susahnya di saat pengambilan gambarnya. Untuk pelajaran selanjutnya nanti minggu depan kita akan belajar itu namanya teknik pengambilan gambar komposisi fotografi. Gambar berkomposisi dalam fotografi. Komposisi artinya bersusun, disajikan dalam fotografi. Oke, itu aja dari Bapaknya. Silakan dikumpulkan, siap-siap kita akan pulang. Duduk yang rapi. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as'innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih. Hati-hati di jalan. Rapikan tempat duduknya. Pulang. Ya, semoga ilmu belajar kita hari ini bisa menjadi berkat dan menjadi pahala untuk kita ke depannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi